Oke, sekarang kita akan melakukan hibridisasi perkawinan silang antara ikan koi dengan ikan komet. Nanti kita lihat ikannya. Alat dan bahan yang kita pakai dalam kegiatan hibridisasi sekarang ini Covaprim untuk pemijahan buatannya, hormonnya. Di sini ada GNRH analog dari salmon dan juga domperidon. Terus ini Aquades buat ngencerin Covaprimnya. Terus ini ada NaCl fisiologis buat ngencerin sperma. Ini ada buat wadah telurnya, mangkok harus kering. Ini juga ada buat nampung sperma. Spermanya ya, perbandingan antara sperma dengan NaCl fisiologis itu 1:1000 kurang lebih. Jadi satu sperma, kalau misalkan sperma 1 mili, ininya berarti 1000 mili. Yang penting ininya berarti 1000 mili. Yang penting warna dari si sperma itu masih putih susu, masih putih pekat ya. Nah, kita tambahin NaCl-nya. Terus kita siap-siap stripping buat kometnya sama buat koi-nya ya. Kemarin udah disuntik kemarin malam, sekarang udah waktunya di stripping. Ikannya udah mau ovulasi. Nah, ini indukan komet betina yang kita pakai ya. Indukan betinanya udah matang gonat, perutnya besar ini terisi oleh telur. Terus kalau kita pegang juga empuk. Ini betina yang kita pakai. Nah, untuk koi jantan yang kita pakai yang ini, jadi sperma dalam kegiatan hibridisasi dapatnya dari ikan jantan yang ini. Yang beda ya, punya karakteristik yang beda, jadi nanti anaknya juga bakal kelihatan jelas gitu. Apakah mewariskan ke anaknya atau enggak. Ini ya, dari warna, dari bentuk sisik juga kan beda. Oke. Nah, ini telur ikan komet yang sudah di stripping tadi. Ini sperma dari ikan koi yang tadi. Ini telur ikan komet. Ini sperma yang sudah di stripping. Warnanya masih putih kental, berarti jumlah spermanya masih banyak. Bagus. Telur kometnya juga warnanya cerah mengkilat hijau. Jadi telur yang telah matang gonat. Sekarang kita ambil. Kita simpan di petri dish. Kita simpan juga satu di sini. Kita ambil lagi. Satu lagi di sini.
Sekarang kita buahi dengan sperma ikan koi. Oke, ini juga sama dibuahi dengan sperma ikan koi. Kalau yang ini untuk kontrol nanti kita buahi dengan sperma ikan komet. Sekarang kita aduk biar telurnya nyebar. Karena telur ikan komet ini sifatnya adesif atau menempel pada substrat, makanya tadi saya kasih titik-titik penyebaran biar nggak numpuk. Kalau numpuk nanti mati. Oke. Sekarang kita akan ambil sperma ikan komet. Ini ikan komet jantan yang kita bakal ambil spermanya buat kontrol. Nanti juga ini dihibridin sama ikan koi betina. Sekarang kita ambil dulu spermanya. Oke, sekarang kita buahi telur ikan komet dengan sperma ikan komet sebagai kontrol pembanding. Tapi numpuk, kalau numpuk mati nanti. Kita aduk-aduk biar nggak numpuk. Oke. Nah, ini untuk hibrid yang satunya lagi. Yang ini ikan koi betina, yang ini komet jantan. Nggak ada ya perbedaan morfologinya. Nanti sama kayak yang tadi, kita lihat apakah anak yang dihasilkan mendekati betina atau mendekati jantan, atau gabungan di antara keduanya. Nanti yang ini juga sama dibikin kontrol, dikawinkan dengan ikan koi ogon yang warna putih tadi. Oke, ini telur dari ikan koi yang tadi di stripping. Ambil, sama kita tebar kayak tadi. Ini buat ulangannya. Ini buat kontrolnya. Sekarang dengan kita buahi ini dengan sperma ikan koi buat kontrol. Ini dengan sperma ikan komet buat hibrid. Oke, kita aduk-aduk biar nggak numpuk. Ini adalah kondisi telur, kondisi embrio 5 jam setelah pembuahan. Nah, kalau menumpuk seperti ini, kemungkinan besar nanti akan mati karena embrionya tidak berkembang dengan baik disebabkan keterbatasan ruang.
Ini sudah sekitar 5 jam dari pembuahan. Nanti kita lihat lagi yang gak numpuk posisinya. Nah, ini posisi embrio yang tidak menumpuk, telurnya nggak numpuk, tersebar berjarak. Nah, ini dia punya space untuk berkembang. Kondisinya hidup, sudah selesai proses pembelahan. Yang kanan sama yang kiri ini kan kelihatan beda. Ini sebenarnya sama, cuman posisinya kebalik gitu. Balik. Ini penampilannya dari mikroskop. Lihat di bawah mikroskop. Ini itu jantannya ikan komet, betinanya ikan koi. Nah, ini adalah hibrid antara ikan komet dengan ikan koi. Kometnya itu jantan, koi-nya itu betina. Kometnya jantan, koi-nya betina. Ini sampel ke-1. Tadi kan ada ulangannya ya. Nah, ini sampel pertama. Ini sampel kedua, masih hibrid yang tadi, jantan ikan komet, betina ikan koi. Ada 2 sampel kan, teman-teman silahkan menghitung jumlah telur di sampel pertama dan juga jumlah telur di sampel kedua. Setelah menghitung jumlah telur, teman-teman menghitung kembali jumlah telur yang mati di sampel pertama, menghitung juga jumlah telur yang mati di sampel kedua. Setelah itu, hitung berapa derajat pembuahannya. Di sini terlihat ada 2 warna. Ini telur diperoleh dari 1 ekor induk. 2 warna ini menandakan tingkat kematangan telur. Jadi yang warnanya lebih pekat itu telurnya lebih matang dibandingkan yang warnanya lebih caran tenaunya lebih pean. Yang ini lebih muda daripada yang hijau ini. Yang hijau ini lebih tua, yang ini lebih muda. Kalau posisinya nah, di sini saya akan mencontohkan yang mati itu seperti apa. Yang mati itu yang warnanya kusam. Yang warnanya kusam. Kusam itu menandakan embrionya
mati, pecah. Nanti saya contohkan juga di bawah mikroskop. Ini sampel kedua. Nah, ini mati. Yang kayak gini mati. Ini ada satu lagi. Ini mati. Saya contohkan kembali telur yang mati ya. Ini dari sampel pertama. Nah, ini mati. Ini mati. Ini mati. Kalau saya lihat ini pembuahannya bagus. Mungkin nanti yang akan sulit untuk berkembang dan menetas adalah yang posisinya menumpuk seperti ini. Menumpuk seperti ini. Karena nanti embrionya akan sulit mendapatkan oksigen dan space untuk berkembang. Sementara ini adalah sampel dari hibrid koi jantan dan komet betina. Di sini sama teman-teman juga melakukan perhitungan berapa jumlah telurnya yang ada di sampel 1, lalu berapa telur yang mati atau tidak terbuahi. Nanti dihitung derajat pembuahannya FR. Ini kita lihat di bawah mikroskop bagaimana perkembangannya. Ini sampel kedua dari hibrid koi jantan dengan komet betina.
Yang ini juga sama, teman-teman hitung berapa butir jumlah telurnya. Lalu teman-teman hitung berapa telur yang mati atau tidak terbuahi. Ini sampel kedua. Nih, kalau saya kasih contoh, ini telur yang mati, ini telur yang mati, ini telur yang mati. Nanti kita lihat di sini seperti apa bentuk dari telur yang mati dan telur yang hidup di bawah mikroskop. Ini tampilan dari telur yang mati. Embrionya hancur, jadi telur terlihat kusam dan pucat seperti yang tadi saya sudah tunjukkan. Ini contoh telur yang hidup. Embrio sedang berkembang, masih di sampel yang sama, hibrid jantan koi dan betina komet. Ini untuk sampel kontrol koi. Jadi jantannya ikan koi, betinanya juga ikan koi. Yang ini juga sama. Teman-teman hitung jumlah telurnya, lalu hitung telur yang mati, telur yang tidak terbuahi. Nanti kita lihat sampel koi ini yang kontrol di bawah mikroskop. Untuk sampel kontrol ikan koi jantan dan ikan koi betina ada satu. Kalau yang sebelumnya kan hibrid, sampelnya dua-dua. Ini adalah kondisi telur, kondisi embrio ikan kontrol, ikan non hibrid, ikan jantan koi dengan ikan betina koi. Telur yang sedang kita lihat sekarang ini kondisinya hidup dan sedang berkembang.
Ini sampel ikan kontrol, jantannya komet, betinanya juga komet. Ini juga sama, teman-teman hitung jumlah telurnya, teman-teman hitung telur yang mati atau tidak terbuahi. Ini sampel kontrol dari jantan ikan komet, betinanya juga ikan komet. Nanti ini kita lihat juga sama di bawah mikroskop. Ini kondisi sampel ikan kontrol komet, jantannya komet, betinanya komet. Ketiga telur yang kita lihat ini dalam kondisi hidup. Ini sampel pertama setelah 20 jam pembuahan, hibrid dari koi jantan dan komet betina. Sekarang terlihat banyak embrio, banyak telur yang mengalami kegagalan ketika perkembangan embriogenesis. Di sini silakan teman-teman amati, teman-teman lihat dan teman-teman hitung berapa telur yang masih hidup setelah 20 jam pembuahan. Nanti kita juga bakal lihat di bawah mikroskop apa yang terjadi pada embrio yang hidup dan juga yang mati. Akan saya beri contoh. Ini mati semua. Ini mati, ini mati, ini mati, ini mati, ini mati. Yang hidup, ini hidup. Ini masih hidup satu. Embrionya masih berkembang. Ini masih hidup. Ini satu. Sekarang silakan teman-teman hitung ada berapa embrio yang masih hidup pada sampel ikan satu. Ini sampel kedua, hibrid
antara jantan ikan koi dengan betina ikan komet. Silahkan teman-teman hitung telur yang masih hidup setelah 20 jam pembuahan. Sini ada kan ya, ini masih hidup, sebelah situ masih hidup, ini masih hidup, ini masih hidup, itu masih hidup, ini masih hidup, di sini masih ada yang hidup 1 2 3 4. Silakan teman-teman amati dan hitung. Yang ini sampel pertama hibrid ikan komet dan ikan koi. Kometnya jantan, koinya betina. Silahkan teman-teman hitung jumlah telur yang masih hidup setelah 20 jam pembuahan. Sama seperti yang sebelumnya. Ini telur yang masih hidup, ini masih hidup, ini masih hidup, ini masih hidup, ini mati, ini mati, ini mati, ini masih hidup di pinggir, masih hidup, masih hidup, masih hidup, masih hidup, masih hidup. Ini sampel kedua dari hibrid jantan ikan komet, betina ikan koi. Silahkan dihitung jumlah telur yang masih hidup. Ini sama setelah 20 jam pembuahan. Yang matinya juga sama, ini mati, 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 mati. Ini hidup, ini hidup. Ini kontrol koi. Jadi jantannya ikan koi, betinanya juga ikan koi. Silakan teman-teman hitung telur yang masih hidup. Ini 20 jam setelah pembuahan.
Ini sampel kontrol dari ikan komet. Jadi jantannya sperma ikan komet, telurnya juga dari betina ikan komet. Ini sama, silakan teman-teman hitung telur yang hidup setelah 20 jam pembuahan. Dari sini bisa dikesimpulkan kenapa lebih banyak telur dari ikan koi yang embrionya masih hidup dibandingkan telur dari ikan komet. Kemungkinan disebabkan oleh telur ikan komet yang overovulasi atau kondisinya masih muda. Tapi kemungkinan besar karena overovulasi. Jadi maksudnya harusnya sudah di stripping jam 12 siang. Ini baru di stripping sekitar jam 4 sore. Ini kondisi telur, kondisi embrio setelah 20 jam pembuahan. Ini adalah ikan koi jantan dengan ikan komet betina. Dan ini adalah kondisi telur yang mati. Di sini dilihat embrionya hancur. Ini adalah ikan koi jantan dengan komet betina. Sementara ini adalah kontrol dari ikan komet. Berarti kometnya jantan, betinanya juga sama ikan komet. Yang sebelah kiri itu hidup, embrionya masih berkembang, sementara yang 3 lainnya mati. Yang bawahnya itu ada dekat yang hidup sama yang atasnya itu pecah, udah pecah. Itu mati sama. Ini komet kontrol. Sementara ini adalah hibrid dari komet jantan dengan betina koi. Ini masih hidup. Ini masih hidup. Embrionya sedang berkembang dan akan memasuki atau sedang dalam proses organogenesis. Ini ikan komet jantan dengan ikan koi betina. Ini contoh yang mati. Dari ikan komet jantan dan ikan koi betina.
Ini telur yang masih hidup dari kontrol ikan koi. Jadi spermanya ikan koi, telurnya juga ikan koi. Ini yang lain masih hidup juga sama kontrol. Ini mati. Nah, ini ada yang hidup, ada yang mati. Ini setelah 32 jam, kurang lebih hibrid koi dengan komet. Telur yang mati mulai ditumbuhi oleh saprolegnya. Masih ada yang hidup. Ini masih hidup. Ini masih hidup. Ini masih hidup. Nanti kita lihat di bawah mikroskop perkembangannya sudah seperti apa. Ini hibrid dari ikan koi jantan dan ikan koi betina. Setelah 32 jam pembuahan kurang lebih. Setelah 32 jam pembuahan, hibrid ikan koi betina, ikan komet betina dengan ikan koi jantan. Ini kontrol ikan komet, sperma ikan komet dan telur ikan komet 32 jam setelah pembuahan. Ini kondisi larva kontrol dari ikan komet, sperma komet dan telur komet setelah 32 jam pembuahan. Ini sampel ikan hibrid komet jantan dengan koi betina. Ini juga sama, sampel ikan hibrid komet jantan dan koi betina. Ini kontrol ikan koi, sperma koi dan telur juga ikan koi. Telur matinya kemarin kan banyak yang matinya ya. Ini udah diambilin, udah dipisahin.
biar nggak ngeganggu telur hidup yang lain. Nih, ini yang mati yang udah dipisahin ya, diambilin pakai pipet. Yang hibrid juga tadi sama, diambilin telur-telur yang matinya. Nanti kita lihat di bawah mikroskop telurnya ini sedang ada dalam proses apa. Ini telur ikan hibrid sedang organogenesis 32 jam setelah pembuahan. Yang ini spermanya ikan komet, telurnya ikan koi. Spermanya komet, telurnya koi.